Bertobatnya Sang Mafia. Episode 4, di tengah perjalanan menuju ke rumah sakit. Saat ini Hans benar-benar merasa bingung dengan sikap Leon yang cukup berbeda kepada wanita ini. Tuan, kenapa Tuan tidak membiarkan wanita ini mati saja? Lagian saya yakin bahwa masih banyak wanita di luar sana yang akan bersedia untuk menjadi wanita penghibur di klub kita. Saya rasa bahwa wanita ini tetap tidak akan bersedia untuk menjadi wanita penghibur Tuan, dan saya rasa membunuh dia adalah hal yang paling baik, ucap Hans dengan memberikan pendapatnya kepada Leon tentang Aisyah yang sangat keras kepala ini. Hans, kau meragukan kemampuanku. Kau tahu kan di setiap apa yang aku lakukan pasti sudah aku pikirkan dengan sangat matang. Jadi jika kamu jangan terlalu khawatir terhadap wanita itu. Lakukan saja apa yang aku perintahkan, jawab Leon dengan nada suara dinginnya, saat Hans berusaha untuk mengatur dirinya. Hans pun langsung menundukkan kepalanya saat dia mendengar apa yang dikatakan oleh Leon. Hans pun juga sadar bahwa dia telah membuat Leon marah. Baiklah Tuan, maafkan atas kelancangan saya, yang telah berani meragukan kemampuan Tuan. Saya hanya khawatir bahwa wanita ini akan berniat jahat dan membahayakan keberadaan kita di sini Tuan. Hans pun berusaha untuk menjelaskan semuanya tentang apa yang tadi dia katakan kepada Leon. Hans berkata seperti itu karena dia benar-benar merasa takut, bahwa Aisyah yang memiliki sifat keras kepala ini akan membuat keberadaan mereka semua di sini terancam. Leon pun tersenyum sinis saat dia mendengar apa yang dikatakan oleh Hans padanya. Hans, aku tidak menyangka bahwa saat ini kau ternyata menjadi lelaki yang sangat pengecut, yang takut kepada seorang wanita, ucap Leon dengan menertawakan tentang apa yang dia takutkan kepada Aisyah. Tidak Tuan, bukan seperti itu maksud saya. Tolong maafkan atas kelancangan saya tadi. Hans pun langsung menundukkan kepalanya saat Leon menertawakan dirinya. Hans, kau tahu bukan kekuatan geng mafia kita saja dengan mudah bisa lari dari kejaran para polisi di negara Belanda. Dan kenapa kamu malah takut hanya dengan satu wanita saja Hans? Kau benar-benar membuatku malu karena memiliki anak buah sepertimu, ucap Leon dengan menatap sinis ke arah Hans, yang saat ini hanya bisa diam merasa malu dengan apa yang tadi dia katakan kepada Leon. Maafkan saya Tuan, saya benar-benar telah bodoh karena mengatakan hal seperti tadi, saya siap untuk menerima hukuman darimu Tuan, jawab Hans dengan wajah malunya sambil menundukkan kepalanya. Sudahlah Hans, aku tidak ingin memperpanjang masalah tidak penting seperti ini. Sekarang cepat bawa dia ke dalam rumah sakit itu, dan ingat untuk menjaga dia dengan sangat ketat, jika tidak maka dia akan kembali untuk kabur, kata Leon dengan kembali mengingatkan Hans agar menjaga Aisyah dengan sangat ketat, karena Leon tahu bahwa Aisyah adalah wanita yang cukup cerdik. Baik Tuan, perintah Tuan akan segera saya lakukan, dan saya akan menjaga wanita ini dengan sangat berhati-hati agar tidak kembali kabur, jawab Hans dan dia pun langsung membawa Aisyah masuk ke dalam sebuah rumah sakit yang berada tidak jauh dari klub milik Leon. Kini Leon pun hanya bisa menatap kepergian Hans dan wanita itu dengan tatapan dinginnya. Dia benar-benar memiliki sebuah rencana di dalam otaknya. Sedangkan di tempat lain, saat ini kedua orang tua Aisyah tampak begitu kebingungan dan juga merasa sangat khawatir. Dengan kehilangannya anak semata wayang mereka yang hilang secara tiba-tiba, mereka berdua sudah melaporkan kepada polisi. Hanya saja sampai saat ini mereka masih belum mendapatkan kabar tentang keberadaan sang anak. Ya Allah Aisyah, kamu di mana nak? Tangis Umi Aisyah saat dia memikirkan tentang keberadaan sang anak yang saat ini entah berada di mana. Umi harus kuat. Kita berdoa agar Aisyah segera bisa ditemukan, kata Abah Aisyah sambil memeluk istrinya dan berusaha untuk menenangkannya. Tapi Bah, ini sudah beberapa hari dan Aisyah juga belum ketemu juga. Umi takut terjadi sesuatu padanya. Abah, Umi mohon untuk kita mencari Aisyah juga. Umi tidak bisa jika hanya menunggu di sini,
kata Umi Aisyah dengan meminta izin kepada abahnya untuk mencari keberadaan Aisyah secara langsung. Umi, lebih baik kita tunggu saja kabar dari kepolisian, dan jika Aisyah belum ditemukan juga, maka kita akan membantu polisi untuk mencari juga. Umi harus tenang ya, yakin sama Allah bahwa anak kita masih hidup dan selamat. Abah pun kembali untuk menenangkan sang istri yang kembali menangis histeris. Sedangkan di tempat lain, saat ini Aisyah pun mulai membuka kedua matanya dan melihat ke sekeliling tempat yang saat ini ia tempati. Aisyah merasa bingung karena tempat ini terlihat asing. Saat Aisyah melihat sekelilingnya, dia kini sadar bahwa dia telah berada di rumah sakit. Aisyah pun mengernyitkan keningnya saat dia ternyata berada di rumah sakit. Kenapa aku bisa berada di rumah sakit? Gumam Aisyah dengan bertanya-tanya tentang keberadaan dia yang kini tengah berada di rumah sakit. Setelah itu kini Aisyah pun mengingat tentang kejadian sebelum dia tidak sadarkan diri. Ternyata dia tengah diculik dan saat ini Aisyah pun mulai berpikir apakah dirinya sudah ditemukan oleh polisi. Tunggu dulu, bukankah tadi aku sedang berada di ruangan kecil, aku bahkan disiksa dan diculik. Tapi kini aku berada di rumah sakit, mungkinkah kedua orang tuaku atau polisi menemukan keberadaanku? Aisyah pun tampak bersemangat saat dia memikirkan apakah dirinya sudah terbebas dari penculikan tersebut. Kini Aisyah pun tampak begitu sangat bahagia, karena dia pikir bahwa dia sudah lolos dari penculikan tersebut. Kini Aisyah pun berjalan untuk menemui polisi atau seseorang yang telah membantu dia lolos dari penculikan tersebut. Saat Aisyah berjalan untuk melihat siapa yang telah menyelamatkan dia, ternyata dia cukup terkejut saat melihat bahwa yang di depan kini adalah anak buah dari para penculik tersebut. Ternyata Aisyah masih diculik, dan saat ini para anak buah dari penculik tersebut menjaga Aisyah di depan kamar rawatnya. Apa? Ternyata aku masih belum lolos dari penculik itu. Tidak, aku tidak bisa hanya tinggal di sini. Aku harus segera kabur dan mencari bantuan ke orang lain bahwa aku saat ini sedang diculik, ucap Aisyah dengan berusaha untuk mencari cara agar bisa kabur dari tempat ini. Setelah itu Aisyah pun membuka selang infus yang tengah melekat di tangannya, lalu Aisyah pun berusaha untuk mencari cara agar bisa kabur dari rumah sakit ini. Saat ini Aisyah pun melihat ke arah jendela rumah sakit tersebut, dia pun berniat untuk melompat karena memang kamar tempat Aisyah dirawat tidak berada di lantai yang paling atas, dan Aisyah pun kini mengambil posisi untuk segera melompat. Tapi sebelum Aisyah berhasil melompat, tiba-tiba anak buah Leon yang ditugaskan untuk menjaga Aisyah melihat ke arah Aisyah yang kini ingin melarikan diri. "Hei, kau mau pergi kemana?" teriak anak buah Leon lalu berlari untuk menahan Aisyah agar tidak kabur. Aisyah pun langsung melihat ke arah belakang. Dia pun cukup terkejut saat melihat anak buah Leon saat ini sedang berada di depan pintu dan melihat ke arahnya. Dengan cepat Aisyah langsung lompat. Saat itu juga semua anak buah Leon berlari untuk mengejar Aisyah. Kini Aisyah tampak mencari cara untuk bisa segera kabur dan mencari tempat untuk bersembunyi. "Ya Allah, hamba mohon tolonglah hamba untuk bisa kabur dari kejaran mereka semua," ucap Aisyah sambil berlari untuk bisa segera terbebas dari anak buah Leon yang saat ini masih mengejar dirinya. Kalian cepat berpencar, jangan sampai wanita itu lolos, jika tidak maka nyawa kita yang akan menjadi taruhannya, kata si anak buah tersebut saat dia memerintahkan kepada semua bawahannya untuk mencari Aisyah, dan jangan sampai membiarkan Aisyah lolos. "Siap bos," jawab mereka semua dengan serentak. Kini mereka pun langsung berpencar untuk mencari keberadaan Aisyah. Sedangkan saat ini Aisyah pun tengah berlari sekuat tenaganya untuk bisa segera kabur dari kejaran mereka semua. Tempat rumah sakit di mana Aisyah dirawat ternyata adalah rumah sakit yang dimiliki oleh Leon. Rumah sakit tersebut memang khusus menangani para wanita yang mengalami luka, karena anak buahnya Leon menyiksa mereka hingga membuat mereka semua terluka parah. Aisyah yang mengetahui itu semua saat dia berusaha untuk mencari bantuan. Tidak,
Ini bukan rumah sakit biasa. Ini mungkin salah satu rumah sakit milik si lelaki itu, dan saat ini aku benar-benar harus mencari cara untuk bisa segera kabur dari sini, ucap Aisyah lalu memikirkan sebuah cara. Kini dia pun memiliki sebuah rencana untuk bisa kabur dari mereka semua. Kini Aisyah yang masih tidak memakai jilbab pun langsung mengikat rambutnya. Meskipun dengan wajah kesal karena saat ini dia malah membuka auratnya. Tapi Aisyah terpaksa harus melakukan semua ini. Ya Allah, maafkanlah hamba-Mu ini, ucap Aisyah dengan memejamkan matanya dan kini dia pun harus menghadapi mereka semua. Aisyah pun kini berpenampilan dengan menyamar menjadi seperti mereka. Aisyah yang saat ini memang sedang memakai baju warna hitam pun langsung berjalan dengan santainya dengan tatapan dinginnya. Aisyah kini berpura-pura menjadi salah satu dari mereka. Kini dia pun berjalan dengan santai agar mereka tidak mencurigai dia. Saat ini Aisyah masih berada di sekitar rumah sakit di mana dia dirawat, dan kini Aisyah bisa melihat dengan jelas bagaimana semua anak buah Leon yang kini tengah berpencar mencari keberadaannya. Bagaimana? Apakah kalian menemukan keberadaannya? Tanya si ketua tersebut kepada bawahannya. Tidak tuan, saya masih belum menemukan keberadaan dia. Tapi semua pintu akses untuk keluar sudah kami tutup dengan sangat ketat. Saya yakin bahwa dia masih berada di sekitar sini, jawab si anak buah tersebut saat dia menjelaskan tentang semuanya kepada ketuanya. Si ketua pun merasa sangat panik karena dia belum menemukan keberadaan Aisyah. Sial, aku tidak mau tahu. Pokoknya kalian harus mencari dia sampai dapat, perintahnya dan anak buahnya pun langsung berlari untuk kembali mencari keberadaan Aisyah. Sedangkan saat ini Aisyah yang berada tidak jauh dari mereka pun tampak mendengarkan percakapan mereka berdua. Kini Aisyah yang tengah menyamar pun merasa sedikit panik. Dia pun berjalan untuk menghindari mereka semua. Kini Aisyah pun mencari tempat yang aman dan dia berjalan masuk ke dalam kamar mandi. Tadi dia mengatakan bahwa semua akses keluar masuk rumah sakit ini ditutup. Lalu bagaimana aku bisa keluar dari rumah sakit ini? Aku harus mencari cara lain. Karena kini aku memiliki kesempatan untuk bisa segera kabur, ucap Aisyah dengan kembali memikirkan cara untuk bisa kabur dari tempat ini. Aisyah pun keluar dari dalam kamar mandi karena dia mendengar bahwa anak buah Leon datang untuk menggeledah kamar mandi ini. Tuh kan, mereka semua datang ke kamar mandi ini. Mereka pasti ingin menggeledah kamar mandi ini. Aku harus segera pergi dari tempat ini. Dan saat itu juga Aisyah pun keluar bersama dengan wanita-wanita yang tadinya berada di kamar mandi tersebut. Aisyah pun menundukkan kepalanya sambil berjalan dengan bergandengan dengan wanita-wanita lainnya, sehingga mereka tidak melihat keberadaan Aisyah di sana. Setelah terbebas dari penggeledahan tersebut, kini Aisyah pun berjalan menuju ke pintu keluar, dan benar saja, bahwa saat ini dia melihat anak buah Leon menjaga pintu keluar tersebut dengan sangat ketat. Mereka benar-benar menjaga pintu itu dengan sangat ketat, ucap Aisyah sambil melihat ke arah mereka semua, dan saat Aisyah tengah menatap ke arah mereka, tiba-tiba ada seorang anak buah yang melihat ke arahnya. Mereka pun mencurigai bahwa itu adalah wanita yang dia cari. Tidak, dia melihat ke arah aku harus segera pergi dari sini, gumam Aisyah. Lalu dia pun kini berbalik untuk pergi, karena saat ini mereka pun berjalan menuju ke arahnya. Hei, kau tunggu, teriak anak buah Leon saat dia melihat bahwa wanita yang dia curigai adalah Aisyah, kini malah berlari. Itu adalah wanita yang kita cari. Ayo cepat kejar wanita itu, kata anak buah Leon yang melihat keberadaan Aisyah. Kini Aisyah pun berlari menuju ke arah pintu depan, dan betapa terkejutnya Aisyah saat dia melihat mobil milik Leon datang. Leon pun keluar dari dalam mobilnya bersama dengan Hans. Itu lelaki yang menculik aku? Tidak, aku tidak ingin tertangkap lagi. Aku harus segera mencari cara untuk bisa kabur, kata Aisyah lalu kembali berbalik dan berusaha untuk mencari jalan lain. Dan saat ini Leon memang dengan sengaja datang ke rumah sakit ini untuk menemui Aisyah,
Leon mengernyitkan keningnya saat melihat semua anak buahnya yang tampak kebingungan. "Ada apa ini?" tanya Leon dengan bertanya kepada anak buahnya yang saat ini berada di sampingnya. "Tuan, wanita itu kabur lagi. Sekarang kami semua tengah mencari keberadaan dia," jawab si anak buah tersebut dan membuat Hans merasa terkejut dengan apa yang dikatakan oleh anak buahnya. "Apa, bagaimana bisa dia kabur lagi? Kalian benar-benar sangat bodoh, menjaga satu wanita pun kalian tidak becus," bentak Hans kepada anak buahnya tersebut. Tapi Leon tampak terdiam dengan wajah biasa saja, tanpa ada rasa panik sedikit pun. "Tenanglah Hans, aku memiliki ini," kata Leon sambil mengambil handphonenya, dan kini terlihat di mana Aisyah berada. Benar, Leon dengan sengaja menaruh alat untuk mengetahui di mana Aisyah berada, dan hanya melihat handphonenya dia bisa mengetahui di mana Aisyah berada. "Dia berada di area pintu masuk. Cari dia sampai dapat," perintah Leon sambil memberitahukan keberadaan Aisyah saat ini yang berusaha untuk kabur. Hans dan semua anak buahnya pun langsung berlari mencari keberadaan Aisyah, sedangkan Leon kini dia berjalan dengan gagahnya dengan tatapan dinginnya. Aisyah masih berusaha untuk kabur dari tempat ini, meskipun dia tahu bahwa sebenarnya tidak ada celah untuk dia bisa kabur. Dan saat Aisyah berjalan mundur karena dia melihat semua anak buah Leon datang ke tempat di mana dia berada, tiba-tiba Aisyah menabrak seseorang dari arah belakang. "Au!" ringis Aisyah dan betapa terkejutnya dia saat melihat Leon yang kini berada di belakangnya. "Kau," Aisyah pun kembali berjalan mundur dengan wajah paniknya saat melihat keberadaan Leon. Dengan cepat Aisyah pun ingin berlari untuk menghindari Leon, tapi Leon lebih dulu menahan tangan Aisyah agar dia tidak pergi. "Kau tidak akan pernah bisa pergi dari sini," gumam Leon dengan nada suara dinginnya sambil menatap tajam ke arah Aisyah. "Lepaskan aku, dasar pria brengsek," maki Aisyah sambil berusaha untuk melepaskan diri dari genggaman tangan Leon. Tapi Leon menggenggam tangannya dengan sangat erat, sehingga dia pun kini sangat kesusahan untuk melepaskan diri dari Leon. Setelah itu Leon pun langsung menarik tangan Aisyah, sehingga membuat Aisyah menabrak dada bidang milik Leon. Dengan cepat Leon pun langsung menggendong tubuh mungil Aisyah seperti karung. "Tidak, lepaskan aku," teriak Aisyah saat Leon menggendong tubuh mungilnya. Aisyah pun berusaha memberontak dengan memukul punggung Leon agar dia mau melepaskan dirinya. Tapi semua usahanya benar-benar sangat sia-sia. Karena Leon sama sekali tidak merasakan sakit sama sekali. Dia malah menggendong tubuh Aisyah seperti karung karena tubuh Aisyah yang sangat mungil. Setelah itu Leon pun langsung melempar tubuh Aisyah di sebuah ranjang rumah sakit dengan cukup keras. "Au, sakit!" ringis Aisyah saat Leon melempar tubuhnya cukup keras. Leon pun benar-benar sangat marah kepada Aisyah yang sudah berani mencoba kabur darinya. Dia kini memegang erat pipi Aisyah dengan cukup keras. "Kau benar-benar wanita yang sangat keras kepala. Kau masih berusaha kabur dariku, hah? Kau sama sekali tidak akan bisa kabur dari tempat ini. Jikapun bisa maka sudah aku pastikan bahwa nyawamu telah hilang," kata Leon dengan nada penuh amarah, karena merasa sangat kesal kepada Aisyah yang terus berusaha untuk kabur darinya. Aisyah pun hanya tersenyum sinis saat mendengar apa yang dikatakan oleh Leon padanya. "Kau tahu, pria brengsek, aku sama sekali tidak takut untuk mati. Aku lebih baik mati daripada harus menjadi wanita penghibur seperti itu. Ayo bunuh aku sekarang. Aku sama sekali tidak takut," jawab Aisyah dengan menantang Leon untuk segera membunuhnya. Kini Leon benar-benar merasa sangat marah karena baru kali ini ada seorang wanita yang berani untuk menantangnya. Leon yang merasa bahwa Aisyah berbeda dengan wanita-wanita lainnya di luar sana yang gampang untuk dia ancam. Kini Leon pun berusaha untuk mencari cara lain, agar dia bisa membuat Aisyah luluh padanya dan mau melakukan apapun yang dia inginkan. "Bawa dia ke dalam mobil sekarang juga," perintah Leon kepada anak buahnya agar membawa Aisyah masuk ke dalam mobilnya.
Kini Leon pun langsung berjalan keluar menuju ke mobilnya bersama dengan Aisyah. Tidak, lepaskan aku, dasar pria brengsek. Bukankah kamu mau membunuh aku? Ayo bunuh aku sekarang juga, ucap Aisyah sambil berusaha untuk melepaskan diri dari para anak buah Leon, yang kini menggenggam tangannya dengan cukup erat. Setelah itu para anak buah Leon yang membawa Aisyah pun langsung melempar tubuh Aisyah untuk masuk ke dalam mobilnya. Au, sakit, kalian pikir aku apa hah? Main lempar aja, maki Aisyah dengan wajah kesalnya, karena lagi-lagi tubuh mungilnya dilempar oleh anak buah Leon. Leon yang melihat bagaimana Aisyah tampak memberontak pun langsung membentaknya. Diam, atau kau akan kubunuh di sini, ancam Leon dengan suara tegasnya. Tapi Aisyah sama sekali tidak takut dengan ancaman Leon. Kau pikir aku takut? Tidak. Aku sama sekali tidak takut. Dasar kau pria brengsek, maki Aisyah dan Leon pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengikat dan membungkam mulut Aisyah, agar dia tidak berbicara terus-menerus. Tutup mulut dia, dan ikat tangannya. Telingaku serasa mau pecah saat mendengar suaranya yang mengganggu itu, perintah Leon sambil menutup telinganya. Saat itu juga anak buah Leon pun langsung mengikat tangan Aisyah dan juga membungkam mulut Aisyah menggunakan lakban. Kini Aisyah pun tampak kesusahan untuk berbicara. Leon pun tampak tersenyum bahagia saat melihat bagaimana Aisyah kini tidak bisa berbicara lagi. Aisyah sama sekali tidak mengetahui mau dibawa kemana dirinya oleh Leon. Tapi yang dia tahu sekarang adalah dia harus mencari kesempatan untuk bisa segera kabur dari tangan Leon. Dan setelah perjalanan yang cukup jauh, kini mobil Leon pun berhenti di sebuah kontrakan yang sangat Aisyah kenal. Leon berhenti di kontrakannya. Kini Aisyah pun tampak melihat ke arah luar dengan tatapan sendu. Kini dia benar-benar sangat rindu dengan tempat itu. Lalu di detik kemudian Aisyah melihat kedua orang tuanya yang saat ini baru saja keluar dari dalam kontrakannya. Aisyah pun menangis karena melihat kedua orang tuanya yang saat ini tengah bersedih. Aisyah pun kini tidak bisa lagi menahan air matanya untuk tidak menangis, saat melihat bagaimana khawatirnya mereka berdua karena anak semata wayangnya kini hilang. Umi, Abah, maafkan Aisyah karena telah membuat kalian merasa khawatir seperti ini. Maafkan Aisyah Umi, karena sudah membuat Umi menangis seperti ini. Abah, maafkan Aisyah karena sudah membuat Abah merasa khawatir terhadap Aisyah. Gumam Aisyah di dalam hatinya saat dia melihat bagaimana ekspresi wajah kedua orang tuanya, yang tampak sangat jelas terlihat sedih. Leon pun tersenyum saat melihat bagaimana ekspresi wajah Aisyah, yang kini sedang bersedih karena melihat kedua orang tuanya. Leon pun langsung menjalankan rencananya untuk membuat Aisyah merasa tidak berdaya, karena saat ini Leon akan menggunakan kedua orang tuanya untuk mengancam Aisyah. Kau tahu, kedua orang tuamu sangat berharap bahwa kau masih hidup, tapi jika kau tidak melakukan apa yang aku inginkan, maka aku akan mengantarkan mayat kamu kepada kedua orang tuamu. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana nantinya jika mereka tahu bahwa anaknya sudah menjadi mayat. Sekarang keputusan ada di tangan kamu. Bagaimana Aisyah? Ucap Leon dengan nada sedikit mengancam kepada Aisyah, yang saat ini menangis karena melihat kedua orang tuanya. Bersambung, jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terong papa enak rasanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan.